didukung oleh Syukron jazilan, terima kasih masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Nah, adik-adik pemirsa di rumah penasaran bagaimana penjelasan tentang tema kita hari ini, tentang bagaimana sih menjadi pribadi atau insan yang hebat dan juga bermartabat menurut Islam. Langsung saja kita simak dan perhatikan sama-sama penjelasan dari materi ini. Ini dia penjelasannya, silakan tafadhali Ibu Ilfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik di rumah? Sehat ya? Selamat menjalankan ibadah puasa. Kali ini saya akan berbincang tentang menjadi insan hebat bermartabat. Seperti apa sih insan hebat bermartabat? Dan bagaimana caranya agar kita semua menjadi insan hebat bermartabat? Yuk kita ikuti penjelasan berikut ini. Kalau kita belajar sejarah, Islam itu memiliki pemuda-pemuda hebat, mempunyai generasi-generasi yang luar biasa pada zaman masing-masing. Di usianya yang relatif muda, di usia remaja, mereka mempunyai karya yang luar biasa. Misalkan pada masa sahabat, ada namanya sahabat Zaid bin Sabit. Pada usia 15 tahun, beliau ini sudah menjadi tim penulis Al-Quran. Kemudian pada usia 17, beliau ini belajar tentang bahasa Suryani, sehingga beliau menguasai dan menjadi penterjemah Rasulullah tentang bahasa Suryani ini. Begitu pula dengan para intelektual muslim kita, baik zaman klasik, pertengahan maupun modern, banyak sekali profil-profil ilmuwan kita yang menjadi insan hebat bermartabat. Misalkan Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, dan masih banyak lagi yang lain. Siapa sih Al-Farabi? Kalau kita kepingin tahu profilnya, insan hebat seperti apa sih Al-Farabi itu? Al-Farabi ini mempunyai karya, mempunyai kitab, mempunyai buku sebanyak 100. Bayangkan usianya saja nggak sampai 100, tetapi beliau ini mempunyai karya yang luar biasa, yang jumlahnya 100 dari berbagai bidang ilmu. Ada matematika, ada filsafat, ada sosiologi, ada politik, bahkan musik. Nah, itulah hebatnya Al-Farabi. Berikutnya ada Ibnu Sina yang di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Siapa beliau? Insan hebat seperti apa beliau? Sampai pada tahun 1955, beliau ini dinobatkan sebagai bapak kedokteran di Teheran waktu itu. Nah, kenapa menjadi bapak kedokteran? Di dunia ini semua merujuk kepada karya-karya Ibnu Sina, ada Al-Qunun, ada As-Sifah, dan lain sebagainya. Ada lagi Al-Mawardi, ada lagi Ibnu Khaldun, yang karya-karyanya sampai detik ini bisa kita baca. Ada lagi yang namanya Al-Ghazali, yang mana karya-karyanya itu sampai 450 buku, bayangkan adik-adik semuanya. Beliau usianya hanya 58 tahun, tapi karyanya sudah 450 tahun di berbagai bidang ilmu. Selain itu Ibnu Firnas ini penerbang pertama ketika di Amerika pada tahun 1903 itu ada Wright bersaudara yang menjadi penerbang pesawat pertama. Ibnu Firnas ini jauh sebelum itu sudah menerbangkan sekalipun dengan teknologi yang sangat sederhana. Kemudian ini menjadi inspirasi bagi dunia keilmuan kita. Nah, bagaimana sih mereka bisa menjadi insan hebat? Bagaimana kita bisa meniru beliau-beliau itu? Nah, sebentar lagi kita akan kaji kunci sukses menjadi insan hebat pada era milenial ini. Kita jeda dulu sebentar, bersambung setelah ini.
Masya Allah, adik-adik pemirsa di rumah, ternyata banyak sekali generasi muda muslim terdahulu yang sangat inspiratif, mulai dari tokoh politik hingga keilmuan, dan usianya pun masih sangat relatif muda. Seperti juga halnya Zaid bin Sabit yang menjadi penulis wahyu sejak usia 13 tahun, masih sangat remaja. Nah, setelah ini adik-adik pemirsa di rumah, kita akan rehat sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Didukung oleh